waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-12 seri yang pertama. Kitab Maleaki pasal 1 dengan perikop judul Kemudian Tuhan Mengasihi Israel dan Pencemaran Korban-korban. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan Ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti jemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat?
apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka. Meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, Lihat, alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Maleakhi, pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang beban, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Maleakhi 1 ayat 9, dengan bunyi nas, maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Firman Tuhan yang dibebankan kepada Maleakhi untuk disampaikan kepada Israel, berdasarkan ayat yang pertama.
Kitab ini diawali atau dimulai dengan dialog antara Israel dengan Tuhan. Namun apakah orang-orang itu sendiri yang mengajukan pertanyaan, ataukah Maleaki yang berdialog dengan Tuhan mewakili mereka? Tidak kita ketahui dengan jelas. Tetapi yang pasti, Nabi Maleaki memiliki beban dan ia dipaksa untuk memohon agar umat Tuhan mau kembali kepada Tuhan. Nabi itu mengingatkan kepada umat-umat Tuhan tentang asal mula mereka, dan mereka diingatkan akan kesalahan mereka dalam hal tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi mereka memasukkan kepentingan pribadi di atas dari kewajiban mereka terhadap Tuhan. Dan akhirnya rancangan Tuhan bagi mereka menjadi rusak. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja halaman 410, alinea kedua dan ketiga menjelaskan bahwa kegagalan memenuhi rencana ilahi ini sangat mencolok pada zaman Maleaki. Dengan tegas, utusan Tuhan itu menghadapi kejahatan-kejahatan yang sedang merampok kemakmuran jasmani dan kuasa rohani Israel. Dalam peringatannya yang keras terhadap para pendurhaka ini, Nabi Maleaki tidak memandang baik imam maupun orang biasa. Ia harus menyampaikan ucapan ilahi itu. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Maleaki ialah bahwa pelajaran-pelajaran masa yang lampau supaya tidak dilupakan, dan supaya perjanjian yang dilakukan Yehova dengan keluarga Israel dipelihara dengan setia. Karena hanyalah dengan pertobatan yang dirasakan dalam hati, maka berkat Allah itu dapat disadari. Maka sekarang kata Nabi itu memohon, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita, berdasarkan kitab Maleaki 1 ayat 1 dan 9. Namun bukan karena kegagalan Israel, sehingga rencana sepanjang zaman untuk penebusan manusia akan dibatalkan. Mungkin kepada siapa Nabi itu berbicara, mereka tidak memperhatikan pekabaran yang diberikan itu. Tetapi rencana-rencana Yehova, bagaimanapun juga harus tetap maju ke arah kegenapannya yang sempurna atau yang lengkap. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Tuhan memaklumkan melalui utusannya, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Maleaki 1 ayat 11. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, beban yang dipikul oleh Maleaki ini berat dan mendesak. Sebab apa yang ia tuliskan untuk Israel bukan hanya sekedar kata-kata peringatan, tetapi ada kaitannya dengan keselamatan mereka. Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, apakah engkau mau seperti Maleaki, memikul beban demi kepentingan, kebaikan bahkan keselamatan orang lain? Seharusnya demikian, bukan? Karena ini bukan beban yang dibawa dalam pelukan, tetapi beban ini ada di dalam hati. Baik beban oleh karena keluarga, lingkungan, atau gereja. Kita harus ingat bahwa kita semua memiliki beban itu. Karena ada sebuah pesan yang kita harus sampaikan, seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu 14 ayat 7, yang harus kita sampaikan kepada dunia yang telah semakin jauh dari Tuhan itu. Dengan pekabaran 3 malaikat yang terbang melintasi langit, dengan seruan nyaring yang berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Penghakiman telah datang. Sembah penciptamu yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan tetaplah teguh, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, coba kita renungkan pernyataan Tuhan melalui firman-Nya dalam pasal ini
sebelum kita menjangkau orang lain datang kepadanya. Aku mengasihi kamu, Maleakhi 1 ayat 2 bahagian pertama. Oh, sahabat-sahabatku, jadi jika Tuhan berkata bahwa Ia mengasihi kita, dan sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka cinta Tuhan itu harus dilanjutkan kepada mereka yang dikasihinya juga, walaupun mereka-mereka itu undur dan jauh dari Tuhan. Kita harus membagikan pesan cinta dan keselamatan dari Dia, agar mereka juga beroleh keselamatan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja, halaman 415 alinea kedua mengatakan bahwa gereja Allah ditugaskan untuk membawakan Injil keselamatan itu kepada semua bangsa, sehingga setiap orang boleh mendapat terang itu dimanapun mereka berada. Semoga setelah kita mendengarkan pesan Tuhan atau firman Tuhan melalui hambanya Nabi Maleakhi ini, hati kita benar-benar terbebani. Dan saya harap bisa demikian, agar olehnya kita mau bergerak maju untuk memberitakan pekabaran amaran terakhir ini kepada sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, karena Yesus segera akan datang kembali. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.